menceritakan tentang film Palan Mars 2021. Semoga suka, happy for watching. Baik, di sini menceritakan tentang seorang ibu yang ingin menyekolahkan anaknya supaya menjadi pintar. Pada malam hari, Sekar, ibu dan bapaknya sedang makan malam. Bapaknya Sekar atau disebut dengan Surip membilang kepada si Sekar bahwa bapaknya mendapat pekerjaan di Wonogiri dan bapaknya ini tidak bisa mengantar Sekar ke sekolah. Sekar membilang, Sekar tidak mau sekolah. Kata bapaknya Sekar meyakinkan Sekar agar Sekar mau sekolah. Dan bapaknya Sekar berjanji kepada Sekar agar saat bapaknya Sekar ini pulang, bapaknya akan mengantar Sekar ke sekolah. Kemudian keesokan harinya, Sekar dan ibunya menaiki sepeda untuk ke SD Gombang 2. SD itu di mana Sekar ingin mendaftar. Tetapi saat lumayan lama ibunya Sekar dan Sekar menunggu di gerbang sekolah dan datanglah petugas sekolah di situ bahwa pendaftaran sekolah itu bukan dilakukan ini hari tapi minggu depan. Selanjutnya Sekar nanya kepada ibunya, Sekar tidak jadi sekolah ya bu? Sekar sekolah kok nak, kata ibunya. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah dan minggu kemudian mereka datang ke sekolah itu lagi untuk melakukan pendaftaran. Setelah dibagikan kertas, semua wali siswa itu mengisi formulir dari siswa yang ingin didaftarkan. Tetapi ibunya Sekar atau disebut Bu Tupon, ia tidak bisa membaca. Makanya dari itu dia itu tidak bisa menulis formulir yang dikasih guru. Selanjutnya dibantulah kepada ibu yang bertugas untuk mendaftarkan siswa-siswa. Dan ditanya kepada Bu Tupon, siapa namanya Bu? Sekar Palupi Bu. Terus ditanyalah KTP Bu itu, tetapi Bu Tupon ini lupa untuk membawa berkas-berkas untuk mendaftar sekolah. Selanjutnya Bu Tupon dan si Sekar ini bergegas pulang ke rumah dengan sepedanya untuk mengambil berkas-berkas sekolah. Saat di rumah, Bu Tupon pun mencari-cari berkas-berkasnya untuk ke sekolah. Kemudian mereka kembali lagi ke sekolah untuk mendaftar sekolah. Dan hampir tiba di sekolah, hampir saja guru yang ingin mendaftar ke sekolah itu hampir pulang, tetapi dipanggil oleh Bu Tupon. Bu, laki datang. Setelah itu, mereka melakukan pendaftaran kembali lagi di kelas. Dan di situ ditanyalah kepada Bu Tupon tentang namanya si Sekar. Namanya si Sekar adalah Sekar Palupi. Ditanya lagi kepada gurunya, kapan tempat tanggal lahir si Sekar? Ibunya si Sekar pun nggak tahu karena dia kan tidak bisa membaca. Dan akhirnya ibunya Sekar membilang, ayo Bu, semuanya kan ada di situ. Setelah itu, guru yang mendaftarkan murid-murid ke sekolah ini melihat tanggal lahirnya Sekar. Ternyata umurnya si Sekar ini gak cukup untuk masuk sekolah SD kelas 1 karena umurnya belum 7 tahun. Dan di situ Sekar belum bisa masuk kelas SD, tunggu 2 bulan lagi, kata guru tersebut. Setelah itu, Bu Tupon memohon-mohon kepada guru pendaftar siswa ini untuk bisa menerima si Sekar di sekolah ini. Setelah itu, ibu guru yang mendaftar anak murid ini bilang, tunggu datang 2 bulan lagi Bu, baru bisa, semoga anaknya diterima. Setelah itu, ditinggallah Bu Tupon ini di kelas itu. Dan kemudian, setelah itu, Sekar datang ke rumah Mbak Atmo sambil berlari. Mbak Atmo. Loh, Sekar tidak sekolah, kata Mbak Atmo. Enggak Abah, males, kata si Sekar.
Lalu jawablah oleh Mbak Atmo. Loh, piye to kok ora gelem sekolah? Kata si Sekar, ndak Mbah. Sekar di sekolah selalu diejek, kata si Sekar tersebut. Selanjutnya Mbak Atmo bilang, diejek piye, Sekar kan cantik, kata Mbak Atmo. Baru itu si Sekar itu bilang, enggak Mbah, Sekar pengen jadi Mbah aja, bisa membuat ketupat, pintar lagi, kata Sekar. Dan Mbak Atmo bilang, Mbak ini nggak pintar, Mbak ini ada keahlian Mbak untuk membuat ketupat. Mbak ini ada pelongok gitu. Setelah itu, saat Sekar pulang ke rumah, Sekar ditanya oleh ibunya, loh, Sekar udah pulang sekolah? Ibunya bilang, Sekar hanya diam saja. Selanjutnya, ibunya Sekar ini mau berbicara sama si Sekar. Sambil bilang gini, Sekar udah berani bohong ya sama ibu. Sekar itu gak ada pergi sekolah kan, malah Sekar itu ke rumahnya Mbak Atmo. Situ si Sekar itu langsung lari ke dalam rumah sambil bilang, Sekar benci sekolah, Sekar benci sekolah. Begitu pun terusnya. Setelah Sekar masuk ke sekolah, gurunya ini bilang, kalau ini masih kelas 1 SD, sudah berani bolos 5 hari. Mau jadi apa kamu? Sekar cuma diam saja. Tapi ada kawan Sekar yang sedang menaruh buku di meja guru sambil mungkin mendengarkan cerita dari guru itu untuk mengkritik si Sekar. Setelah itu, yo wes, kembali ke inang kelas. Kembali si Sekar itu ke kelas. Tetapi kawan yang tadi mendengar si Sekar ini dimarahi oleh gurunya itu, kawan ini pun datanglah dari kursinya itu ke milik Sekar. Sambil dia membilangkan ke teman-temannya gini, lihat ini, si Sekar masih kecil udah mau bolos-bolos gitu kan. Ini kau ini cocoknya itu gak sekolah, cocoknya itu ngangon. Kata si kawan si Sekar. Sekar pun udah gak bisa menahan lagi amarahnya. Dan dia ada pensil di mejanya. Dan dia itu langsung melukai temannya itu dengan pensil. Dan tiba-tiba Bu Tupon, ibunya si Sekar ini mendapat panggilan dari kepala sekolah. Kan kita tahu bahwa Bu Tupon ini tidak bisa membaca. Dan dia memegang surat panggilan itu untuk menanya sama orang. Dan dia akhirnya ke rumah Ustadz Ngali. Dan Ustadz Ngali ini membacakan isi dari surat itu. Bahwa surat itu yang berisi tentang Bu Tupon itu supaya ke sekolah ini hari. Bu Tupon pun bergegas pergi ke sekolah setelah dibacakan apa isi surat dari dari surat kepala sekolah itu. Selanjutnya, tibalah Bu Tupon ini di sekolah. Dan Bu Tupon ini itu berbicara dengan kepala sekolah bahwa si Sekar ini melakukan kesalahan yang fatal karena dia itu melukai temannya. Dan karena disebabkan oleh itu, Sekar dikeluarkan dari sekolah. Ibunya memohon agar Sekar itu tidak dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, keputusan kepala sekolah sudah bulat bahwa Sekar itu resmi dikeluarkan dari sekolah. Ibunya sedih karena Sekar itu dikeluarkan dari sekolah SD Gumeng 2. 3 bulan kemudian, bapaknya si Sekar, Pak Sudip ini sudah pulang dari Wonogiri. Dan mereka bertiga ini menaiki sepeda, yaitu untuk mengantar Sekar ke sekolah. Mereka menaiki sepeda sambil bersenang ria karena bahagia Sekar diterima oleh sekolah lain. Mereka ini mengantar Sekar sampai sekolah, dan setelah bapak dan ibunya Sekar ini mengantar Sekar sekolah, ibunya Sekar ini mengantar Bapak Surip ini ke tempat kerjanya. Pak Surip ini sudah pindah kerja di tambang batu. Setelah itu, setelah mengantar Pak Surip ke kerjaannya, mereka pun berpamitan. Dan Bu,
Tupon ini pulang ke rumah. Akan tetapi naasnya, di saat Pak Surip ini sedang bekerja, malah ada bongkahan batu besar yang menimpa tubuhnya. Hingga dia tertimpa oleh batu besar tersebut, dan karena itu dia meninggal dunia. Di saat itu, mereka pun berada di kuburannya Pak Surip. Dan Sekar dan ibunya itu masih berada di kuburan. Ibunya Sekar itu membilang kepada Sekar bahwa bapaknya Sekar ini ingin sekali Sekar itu sekolah sampai ke jenjang tinggi. Sekar pun bilang, "Iya Bu, Sekar janji akan sekolah rajin-rajin," ucap si Sekar. Kemudian pada malam harinya, si Sekar membilang kepada ibunya bahwa buku sekolah itu harus dibayar. Ibunya Sekar bilang, "Iya Dok, emang berapa?" "Nggak tahu Bu," kata ibu guru. "Orang tua sudah datang ke sekolah supaya tahu berapa harganya." "Iya Dok, ibu akan ke sekolah besok." Setelah itu, Bu Tupon ini pun datang ke sekolah Sekar. Dan dia duduk di teras sekolah. Tiba-tiba, si Sekar ini disuruh oleh gurunya untuk maju ke depan untuk membaca tulisan yang ada di depan papan tulis. Bu Tupon ini pun penasaran dan akhirnya dia mengintip dari jendela. Dan dia merasa senang karena anaknya ini bisa membaca dengan lancar bacaan yang ada di depan kelas. 10 tahun kemudian, Bu Tupon ini berjualan tempe. Nah, setelah Bu Tupon ini berjualan tempe dan jualan tempe, tiba-tiba datanglah Pak Duko ini. Mbak Yu, sinilah," kata Pak Duko. Pak Duko ini mengajak Bu Tupon untuk nanti malam ke rumahnya Pak Duko. Terus Pak Duko bilang kepada Bu Tupon, ada hal yang penting untuk dibicarakan. Malam hari kemudian, Bu Tupon inilah pergi ke rumah Pak Duko. Dan Bu Tupon itu sedang berbicara. Ternyata Pak Duko itu berniat untuk menjodohkan si Sekar kepada Triman. Pak Duko membilang, "Nak Triman iki kan uangnya itu uang mapan. Kami yakin Sekar nak Triman ini jodoh," kata Pak Joko. Dan Bu Tupon ini berpikir, saya bilang, anu gimana ya Pak? Kalau enggak, saya tanya aja kepada putri saya, si Sekar, gimana pendapatnya, kata si Bu Tupon. Selanjutnya, "Oh, ya wes, tanya aja sama si Sekar. Kalau misalnya apa jawabannya, nanti beritahu aja kami," kata si Pak Duko. Kemudian ibunya si Sekar ini pun pulang dan keesokan harinya Bu Tupon ini berbicara kepada Sekar. Dok, sinilah, ibu mau berbicara, ini penting." Seperti itulah Bu Tupon berbicara kepada Sekar. Mereka berdua pun duduk. Ibunya memberitahu kepada Sekar bahwa Sekar ini dilamar oleh Nak Triman lewat perantara dari Pak Duko. Nak Triman ini tidak jauh saudara sepupu dari istrinya Pak Duko. Mereka berbincang dan si Sekar itu pun membilang kepada ibunya bahwa dia itu masih ingin kuliah. Dia berbicara seperti itu kepada ibunya. Ibunya juga ingin Sekar ini ingin kuliah untuk jenjang tinggi. Terus Sekar ini bilang, "Apa Pak Duko tidak akan marah Bu?" Saja Bu Tupon ini hanya bilang, "Tidak nak, dari ibu nanti malam ke rumahnya Pak Duko memberitahu bahwa apa yang kamu bilang," seperti itu. Dan malam harinya Bu Tupon ini datang ke rumahnya Pak Duko. Dan di situ Bu Tupon ini bilang kepada Pak Duko, "Maaf ya Pak, si Sekar masih ingin kuliah." Seperti itu katanya si Bu Tupon. Ternyata Pak Duko dan istrinya ini tertawa sambil bilang, "Kamu yakin ingin menguliahkan anak kamu?
Selanjutnya, istrinya Pak Duko ini bilang, biaya kuliah itu mahal, apakah kamu sanggup? Seperti itu katanya sih istrinya Pak Duko. Gak apa-apa Pak, yang penting anak saya itu kuliah, kata Bu Tupon. Dan datanglah Ki Mangman. Loh Pon, gue ada di sini. Iya, terus si Pak Duko ini pun bilang, iya loh Ki, Bu Tupon iki loh, orangnya itu berangan-angan aja. Masa ingin mencongkolahkan atau masa ingin menguliakan si Sekar? Ki Mama dan Pak Doko ini pun kembali tertawa. Anak saya ingin kuliah. Mereka berdua pun tertawa karena mendengar ucapan si Bu Tupon ini. Ki Mama pun bilang, "Kue kilo Tupon, semenjak suamimu siapa jenengnya?" Kata si Kimang. Surep, iya, semenjak si Surep meninggal, kue bertele-tele, berangan-angan. Biaya kuliahku mahal loh, apa kue sanggup? Seperti itu kata King Maman. Setelah itu, si Bu Tupon pun ingin berbahasa-basi lagi mungkin. Dia pun bilang, nanti anak saya ingin kuliah, saya ingin pamit ya Pak Bu. Dan Bu Tupon ini pergi meninggalkan mereka setelah berpamitan. Dan setelah itu, Bu Tupon dan si Sekar ini membongkar jaringan untuk mereka pergi ke kota Malioboro. Di sana ia ingin mencari paleknya si Sekar untuk mencari kosan agar si Sekar ini bisa menyewa di situ. Setelah mereka mencari sekian lama, mereka pun beristirahat. Setelah mereka beristirahat, mereka keluar dan di dekat gerbang masjid itu, mereka itu menemukan dompet. Ternyata tiba-tiba datanglah pengurus masjid itu. Si Bu Tupon ini pun memberitahu kepada pengurus masjid bahwa mereka itu menemui dompet. Dan diperiksalah kepada pengurus masjid ini nama yang mempunyai dompet. Dan si pengurus masjid ini kenal siapa yang mempunyai dompet tersebut. Diantarlah Bu Tupon dan Sekar ini ke rumah yang mempunyai dompet itu. Setelah itu, yang mempunyai dompet pun itu sangat berterima kasih kepada Tupon dan Sekar karena telah menjumpai dompet yang hilang itu. Akan tetapi, yang mempunyai dompet itu ingin memberi upah kepada atau memberi imbalan kepada si Bu Tupon dan Sekar. Tetapi Bu Tupon ini menolak pemberian dari yang pemilik dompet tersebut. Mereka pun ingin kembali pulang. Saat menaiki delman, suami dari pemilik dompet itu ingin mengucapkan terima kasih juga kepada yang menjumpai dompet istrinya. Tunggu Pak, katanya. Terus dia membilang rupanya dia itu kenal kepada yang menjumpai dompet dia tersebut. Ternyata istri dari suaminya yang punya dompet itu adalah Ustadz Ngali. Ustadz Ngali ini orang yang pernah tinggal atau bekerja di desa Gunung Kidul pada dahulu. Bu Tupon pun kenal juga sama Ustadz Ngali. Ustadz Ngali. Setelah itu mereka pun bertamu sebentar di rumahnya si Ustadz Ngali. Mereka pun berbicara dan menjelaskan bahwa Bu Tupon dan Sekar ini ingin mencari rumah paleknya Sekar. Setelah itu Ustadz Ngali ini menanyakan, alamatnya ada Bu? Gak ada Ustadz. Ustadz Ngali bilang, sangat susah jika kita mencari rumah orang kalau kita tidak ada alamatnya. Emang sekarang ingin ngapain? Katanya sih Ustadz Ngali. Bu Tupon pun menjelaskan, iya, kami ingin mencari kosan nyewa untuk Sekar. Ustadz Ngali bilang, oh, Sekar mau kerja ya? Enggak Ustadz, Sekar ingin kuliah, kata Bu Tupon. Dan Ustadz Ngali bilang, alhamdulillah. Terus Sekar menjelaskan, ya Ustadz, saya mendapat beasiswa di kuliah universitas. Seperti itu. Dan
Ustadz Ngali ini menawarkan agar si Sekar ini tinggal di rumahnya. Akan tetapi Bu Tuban terdiam. Setelah itu Ustadz Ngali membilang bahwa si Sekar ini di rumahnya ini bisa juga sambil bekerja bantu-bantu istrinya. Karena mereka dua itu adalah dosen. Jadi tidak ada yang mengurus rumah, jadi si Sekar bisa bekerja menjadi IRT di rumah Ustadz Ngali. Dan Bu Tuban itu pun setuju kalau Sekar tinggal di situ. Setelah itu Sekar pun sudah kuliah dan Sekar bertemu dengan Kasih Kandalmi. Mbak, astronomi yang terkenal itu ya? Ucap si Sekar. Iya, saya tahu tentang kamu dari Ustadz Ngali bahwa kamu adalah siswa yang cerdas, cermelang. Seperti itu, kata si Kasih Kandalmi. Ah, bisa aja ibu ini, ibu terlalu memuji. Setelah mereka berbincang cukup lama, Kasih Kandalvi ini ingin si Sekar menjadi pembicara di acara seminar tentang astronomi. Dan mereka pun berjabat tangan sambil bilang, selamat, semoga sukses ya. Setelah itu, Sekar Palupi berhasil kuliah di Universitas London. Dan dosen yang mengajar Sekar Palupi pada saat di perpustakaan, dosen tersebut mengatakan, Sekar, kamu adalah siswa terbaik di universitas ini, kata Pak dosen. Sekar, Pak dosen terlalu memuji. Akan tetapi Pak dosen membilang, semoga ilmu yang kau dapat ini menjadi berguna untuk negerimu. Si Sekar pun bilang, ya terima kasih Pak dosen, seperti itu. Saat sarjana di Universitas London sudah selesai, Sekar pun ingin pulang ke negerinya dan ke kampungnya, yaitu di Gunung Kidul. Setelah Sekar itu nyampai ke desanya di Gunung Kidul, ia langsung pergi ke rumahnya dan mencari mbak. Dia mencari ibunya. Setelah itu ia membuka pintu rumahnya, akan tetapi rumahnya itu kosong dan tidak ada sedikit pun. Setelah itu ia mencari ibunya kemana-kemana, rupanya tidak ada di sekitar di rumah itu. Rumahnya itu sangat kosong. Dan dia itu pun pergi ke rumah mbahnya. Mbak, ternyata mbahnya masih tanda oleh si Sekar dan langsung bilang, Londo, kue harus mulai yo, kata mbahnya si Sekar ini. Ya mbak, udah, mbak kemana mbak? Kata si Sekar. Si mbahnya ini pun langsung menangis dan memeluk si Sekar. Setelah itu, Sekar pun masih terheran. Mbak kenapa mbak? Sekar. Setelah itu, mbahnya sambil memeluk si Sekar, sambil bilang, sabar dok, sabar. Itu kata si mbahnya Sekar. Dan di situ Sekar pun paham apa yang terjadi. Setelah itu Sekar pun pergi ke pemakaman. Dan Sekar pun mencari pemakaman ibunya. Di situ tertulis dan ada nama ibunya di pemakaman tersebut. Si Sekar ini pun sangat bersedih dan dia memeluk batu nisan dari ibunya itu tersebut. Dan dia antara senang dan sedih karena dia tuh sedihnya tidak bisa memberitahu kepada ibunya bahwa dia itu telah berhasil dan telah sarjana di Universitas London. Dari sekilas kisah yang saya ceritakan tadi, kita juga bisa mengambil beberapa hikmahnya, yaitu kita itu jika ingin sukses, maka kita harus butuh perjuangan yang sangat besar, sehingga kita itu harus meninggalkan seseorang yang kita sayangi, dan itu mungkin saja sangat berat, akan tetapi demi kesuksesan kita harus mengorbankan untuk menjadi yang terbaik, walau kita harus meninggalkan orang tersayang. Tetapi jika kita sukses, jangan sampai kita lupa kepada orang yang telah membantu kita. Walaupun ia telah tiada, kita akan selalu ingat apapun ajaran tentang yang diberikan oleh kita. Sekian, terima kasih dari saya. Nama saya Suci Megananda dari 91. Sekian dan terima kasih.